Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika masih di bab yang sama, yaitu bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu kekongruenan bangun datar. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kekongruenan bangun datar, peserta didik dapat memproses kekongruenan bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kekongruenan bangun datar. Pengertian: kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangun yang sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Itu adalah kekongruenan bangun datar. Nah, ini contohnya ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, semuanya ini. Kemudian, syarat dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan memakai simbol seperti ini. Ya, ini disebutnya simbol kekongruenan. Nah, ini kamu perhatikan, ini adalah dua bangun yang kongruen. Ini adalah trapesium siku-siku. Ya, trapesium siku-siku KLMN dengan PHRS ini adalah kongruen, bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ya. Perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kalian harus bisa membedakan kesebangunan itu apa, kekongruenan itu apa. Ya, kalau kesebangunan adalah yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kekongruenan hari ini kita akan pelajari. Nah, bedanya apa sih kesebangunan dan kekongruenan? Nah, mari kita pelajari. Hal mendasar yang membedakan kekongruenan dan kesebangunan yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingannya sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, jika sebangun belum tentu kongruen. Nah, itu ya. Jadi, seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, jika sebangun belum tentu kongruen. Nah, ini untuk sebangun ya. Ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Itu kalau sebangun, bentuk sama, ukurannya berbeda. Ini ada belah ketupat PHRS dengan belah ketupat TUVW. Nah, di sini PHRS itu perbandingannya sisi PS dengan TW. Ini sisi yang bersesuaian, nanti perbandingannya akan senilai. Tapi kalau kongruen, ini bentuknya sama. Ini adalah trapesium ya. Ini bangun trapesium ABCD dengan EFGH. Di sini bentuknya sama, ukurannya pun sama. Di sini sisi AD panjangnya sama dengan sisi EF. Kalau ini sisi PS ini tidak sama panjangnya dengan TW, sisi yang bersesuaiannya, tapi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Itu kalau sebangun. Tapi kalau yang kongruen, ukuran sisinya adalah sama panjangnya. Ya, dari sini udah bisa membedakan ya.
yang sebangun dengan yang kongruen. Selanjutnya, contoh kekongruenan. Pemasangan ubin di lantai, itu kamu perhatikan ubin di rumah kalian itu ukurannya akan sama, bentuk sama, ukurannya pun sama semua. Ya, ubin-ubinnya sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama, ya, besar sudutnya akan sama yang bersesuaian. Pemasangan jendela-jendela pada suatu ruangan antara satu dengan jendela lain biasanya adalah kongruen. Nah, ini ada contoh lagi loker-loker di sekolah, atap suatu bangunan, rak sepatu, lemari plastik. Ini adalah contoh benda yang kongruen. Selanjutnya, nah, ini tugas kalian adalah mempelajari contoh soal pada buku paket matematika halaman 209 sampai 211. Mempelajari, di situ ada contohnya yang selain yang tadi Ibu berikan contoh, masih ada lagi contoh yang lain, yaitu di buku paket halaman 209 sampai 211. Nah, kemudian ada latihan soalnya. Kalian salin soal pada buku paket halaman 214 sampai 215. Dikerjakan nomor 6, 7, dan 8. Nah, 6, 7, 8, dan 9